Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sukses? Bisa. Sukses? Bisa. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang makalah diskusi tentang sejarah komputer. Perkenalan, nama saya Ahmad Ramadhani dan rekan saya Ya, mulai. 1, 2. Gak praktek. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Luar biasa. Tepuk tangan sekali kita semuanya. Waalaikumsalam. Gak praktek. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Luar biasa. Tepuk tangan sekali kita semuanya. Ya, mulai Ramadhani baca sininya. Itu penutupan dan sejarah komputer. Yang lainnya duduknya. Kelihatannya lah. Mana? Udah. kita jumpa Kelihatannya. Ya, jadi sejarah komputer. Tampilan dari namanya arti yang luas. Semua apa? Gantian. Ada, sebisanya tangan terkapit. Oh, ini video nih. Ya, terus Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung atau komput atau kenapa tertawa? komputer adalah sebuah mesin elektronik yang amat berguna pada zaman dahulu dan sekarang. Komputer dapat meringankan kerja sehari-hari manusia, membantu menyelesaikan tugas manusia dengan cepat dan tepat. Menurut Bismarck 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut Sanders 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan mengirimkan data input, memprosesnya dan menghasilkan berdasarkan instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Bapak. Malah soalnya tuh rabbit sini jalan ada tulisan dikit nih. Komputer adalah suatu alat elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer dengan hasil pengolahannya bekerja secara otomatis. Data definitif terdapat tiga istilah penting, yaitu output, input data, pengolahan data, dan informasi. Output pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik (PDE) atau Electronic Data Processing (EDP). Data adalah kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Fakta dapat berupa angka, huruf, simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Pengolahan data merupakan suatu proses manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yaitu berupa suatu informasi. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Komponen yang dipergunakan adalah tabung hampa udara, vakum untuk sirkuitnya. 2. Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin assembler. 3. Ukuran fisik komputer besar, memerlukan ruang yang luas. 4. Tempat panas. 5. Proses cepat. 6. Kapasitas penyimpanan kecil. 7. Memerlukan daya listrik besar. 8. Orientasi Lebih baik kesan tulisannya. Bahalus. Sampai kawan dimasukkan di kantong. Itu HP.
Ya, Electronic Material Baru itu kan Integrator and Computer NIAK. Kayak apa makanya tuh? yang alatnya terpisah satu-satu. Yang dibuat oleh Ya. Jasa Biloba pemerintah Amerika Serikat dan Universitas of Pennsylvania. Makanya kayak apa pak komputernya pak? Banyak alatnya. Ini generasi kedua 1959. Aku ya dengan nol sama yang mengkonsumsi daya sebesar 160 Satu slide jadi baca yang langsung generasi kedua lagi. Komputer generasi kedua mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Sirkuitnya berupa transistor, dua program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, high level language seperti Fortran, COBOL, Algol. 3. Memori utama sudah cukup besar. 4. Ukuran fisik komputer lebih kecil dari komputer generasi pertama. 5. Proses operasi sudah cepat. 6. Membutuhkan lebih sedikit daya listrik. 7. Berorientasi pada bisnis dan teknologi. Yang sebelahnya lagi generasi ketiga. Komponen yang digunakan adalah isi sirkuit, peningkatan dari softwarenya, pemrosesan kapasitas memori lebih besar, daya listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, harga semakin murah. Dalam generasi kedua ini adanya mesin Kenapa? Ikutnya jatuh. Berapa nih soal? Lihat-lihat soal yang lainnya. Sudah ke soal dulu. Aku juga nak bikin soalnya aku belum. Nah pegangan dia bentar aku pengen bikin dari kamu. Baliknya aja, baliknya aja. Awas rabbit biasa. Hari ini generasi ke-9 yang zaman dulu masih generasi Pentium 7. Pentium 4. Kayak nang kayak open kayak itulah layarnya. Generasi keempat lah. Bisa layarnya nang kayak open gitu pak. Tabung bawahnya itu. Itu apanya? Barusan sudah. CPU-nya. CPU-nya modelnya kayak berapa gitu. Kalau yang hari ini kan kayak video. Iya. Yang dulu tuh itu masih posisi. Kayak meja gitu lah. Mouse-nya kan kotak tuh kayaknya.
Nggak tahu, yang penting jangan sama bertanya. Dia lewat langsung generasi kelima. Komputer generasi kelima tahap perkembangan komputer generasi kelima mempunyai ciri-ciri menggunakan SSD yang merupakan pengadaan visual prosesor dan dalam sebuah prosesor. Dua, peningkatan kecepatan akses datanya. Yang warna abang Bagus dan warna kita anak warna pink coba. karena memiliki kemampuan yang semakin canggih, cepat, sehingga menjadi lebih kecil dan sederhana. Generasi kelima rasanya isu komputer generasi kelima adalah berbagai elektronik generasi masa depan. Pada perkembangannya selanjutnya perubahan dan terjadi bahwa sejarah SBM diterapkan bahkan menjadi satu-satunya manufaktur. Itu generasi ke-6 lah. Bagus sudah Pak. Sudah masuk ini ya. Oh. Hari ini. Oh yang hari ini ke-6. Masya Allah. Jadi model standar hardware Langsung generasi ke-6. Komputer masa depan generasi ke-6. Yang pakai hologram. Ciri-ciri komputer masa depan adalah lebih canggih dan lebih murah dan lebih kemampuannya terlihat Ada yang dikembangkan orang dia kayak hologram. Jadi kayak di project kena munculan hologramnya. Oh, yang jam itu Pak. Masih sebenarnya itu masih hayalan bang. Iya. Sebelum ada ini. Tapi kemungkinan Mana? bisa anunya nanti. Jadinya bukan orang barat kan jadi coba terus. Orang itu kayak jenis banget itu Pak. Bisa otak itu mikir apa yang bisa bikinnya jadi kayak gitu. gerakan pada papan tombol atau keyboard dan monitor Ada yang sama kan? lama-lama digantikan oleh alat yang lebih inovatif dalam berinteraksi dan menampilkan gambar seperti sistem Microsoft kan begini. suara Ya udah pegang. masa depan. Era komputer generasi ke-6 merupakan era komputer masa depan. Terdapat banyak pemikiran, ide, impian dari ilmuwan dan pengguna komputer untuk menjadikan komputer masa depan makin canggih, makin mudah digunakan, bahkan lebih menyatu dengan kehidupan manusia. Salah satunya dengan adanya robot atau komputer nano yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Untuk saat ini beberapa telepon robot dan nano dan pengeluaran ini sudah dilakukan. Salah satunya pada dan secara umum era ini belum dimulai. Berikut ini merupakan beberapa bagian dari komputer masa depan. Satu, komputer papan terkecil. Telah dikembangkan komputer dengan bentuk skala kecil yang diberi nama Linux RAM. Dari namanya itu hanya menggunakan 6 sirkuit. Linux RAM didesain oleh Paul Thomas yang juga mengungkapkan bahwa Linux RAM dikembangkan dengan menggunakan hardware C91RM dengan 2 proses yang berbasis ARM9 dengan kemampuan 180 MHz. Selain itu, komputer ini menggunakan board dengan volume 32 MB SDRAM dan juga perangkat penyimpanan sebesar 8 MB dari SPI data flash serta mempunyai sebuah SD card slot. Ya cukup gitu lah. Demikian pembacaan makalah atau diskusi dari kami yang membahas tentang sejarah komputer. Kami persilakan kepada teman-teman yang kalau ada yang ingin bertanya. Pertanyaan dari kelompok 4. 1. Siapa yang menciptakan komputer generasi pertama? Terus
2. Apa kegunaan personal komputer atau PC? Terus kelompok Soal kelompok 1. Generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Apa itu bahasa assembly? 2. Mengapa komputer generasi sebelumnya berbentuk tabung sedangkan komputer terbaru yang sekarang berbentuk persegi dan lebih tipis? 3. Komputer mikro menggunakan mikro. Pertanyaan dari kelompok 7. 1. Siapa nama profesor yang membentuk komputer dan tahun berapa? 2. Siapa yang membuat komputer elektrik pertama pada tahun 1940? Pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan beberapa perkembangan generasi komputer. 2. Siapakah Howard A. Aiken atau 1900 sampai 1903? Pertanyaan dari kelompok 5. 1. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah. 2. Jelaskan komputer generasi pertama. Kayak cicak lah. film apa rasanya ini ya? Yang ngajin bahasa sasaran tuh. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang dan pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan masalah aritmatika. Tapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama untuk menghasilkan suatu